Alma Salsa desde Córdoba. Saraf pada Pisces. Sistem saraf pada vertebrata yakni ikan terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan otonom. Proses dari rangsangan sistem saraf, yaitu perubahan lingkungan, akan diinformasikan ke sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat, dan disampaikan ke otak. Kemudian saraf akan merangsang kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon-hormon. Hormon dikirim pada organ target dan aktivitas metabolisme dibutuhkan akan merangsang jaringan-jaringan kemudian gerakan. Sistem saraf pusat terbagi atas dua, otak, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Bagian-bagian sel saraf pada ikan, dendrit sebagai penerima rangsangan, reseptor, akson sebagai meneruskan rangsangan, sinapsi atau ujung saraf yaitu pertemuan antara akson dan inti dendrit dari sel saraf lainnya. Otak memiliki fungsi utama yaitu menerima info dan meninterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor baik internal maupun eksternal, dan menghasilkan output berupa perintah untuk mengkoordinasikan semua bagian badan sebagai input saraf atau hormon integrasi antara kedua aspek fungsi otak. Bagian-bagian otak: 1. Telencephalon yaitu bagian otak paling depan berfungsi memproses informasi bau atau informasi penciuman. 2. Diencephalon terletak di belakang telecephalon berfungsi memproses informasi suhu. 3. Mesencephalon terletak di belakang diencephalon ataupun terletak di bagian tengah berfungsi memproses informasi cahaya dan penglihatan. 4. Mesencephalon terletak di belakang mesencephalon berfungsi sebagai informasi-informasi perubahan posisi dan keseimbangan tubuh ikan di dalam air. Myelencephalon berupa sebagai otak paling belakang dan merupakan pusat dari syaraf sensori kecuali saraf penciuman dan penglihatan. Sumsum tulang belakang yaitu mengatur organ-organ dalam tubuh yang secara tidak sadar. Contohnya kelenjar otot jantung, lambung, usus, dan lain-lainnya. Sistem saraf tepi tersusun oleh saraf kranial dan saraf spinal. Saraf spinal merupakan sel saraf yang melekat pada kedua sisi tulang belakang berfungsi membawa impuls saraf dari dan ke medula spinal. Saraf spinal terbagi menjadi akar dorsal dan akar ventral. Akar dorsal terdiri dari serat saraf sensorik yang mengantarkan impuls saraf dari reseptor sensorik ke medula spinalis. Akar ventral yang terdiri atas serat saraf motorik yang mengantarkan impuls saraf keluar dari medula spinalis. Saraf kranikal dari otak sendiri terdapat 11 sel saraf otak yang menyebabkan organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Berikut nama-nama saraf kranial. Sistem saraf otonom adalah bagian dari saraf tepi yang mengatur fungsi besaran tubuh. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis adalah bagian sistem saraf dari sistem saraf perifer motorik yang bertanggung jawab untuk homeostatik. Sistem saraf simpati dan sistem saraf parasimpatis tidak hanya bekerja sendiri tetapi memiliki interaksi dengan sistem saraf somatik. Yo no sé de poesía ni de filosofía. 인사에 어둘까봐 시작해야 서른 없이 지금서야 요즘엔 뭔가 하ver 인사에 Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem saraf yang terdapat pada amfibi. CARD Sistem saraf tersusun oleh berjuta sel saraf yang mempunyai bentuk yang bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai yang berurutan antara reseptor dan efektor. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau juga disebut dengan neuron. Come on with an O. Neuron ini berfungsi sebagai pengirim pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. I don't care. Sel saraf dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel saraf intermediate. Not my business. Susunan sistem saraf pada amfibi berdasarkan topografinya dibedakan menjadi sistem saraf pusat atau sentral dan sistem saraf tepi atau perifer. Oh gosh. Pada sistem saraf pusat ini terdiri atas otak serta sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada sistem saraf tepi, yang mana sistem saraf tepi ini terbagi atas dua. Yang pertama secara sadar dan yang kedua tidak sadar. Untuk sadar adalah mengatur pekerjaan-pekerjaan yang diatur oleh otak, sedangkan yang tidak sadar adalah kerja-kerja yang tidak bisa diatur oleh otak seperti denyut jantung dan lain sebagainya. Pada gambar ini kita dapat melihat
secara dorsal maupun ventral bagian-bagian otak pada kata, yaitu salah satu jenis amfibi. Nomor 1 adalah otak besar, nomor 2 menunjukkan otak kecil, dan otak tengah ditunjukkan oleh nomor 3. Nomor 4 adalah sumsum penghubung. Untuk pusat penciuman ditunjukkan atau dikontrol oleh bagian otak nomor 5, dan pusat penglihatan dikontrol oleh otak bagian nomor 6. Que yo tengo, ¿cómo hacer para no quererte? Yeah. Ya, jadi sistem saraf pusat pada hewan kadal meliputi 2, yaitu sistem saraf pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak atau encephalon mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, otak jembatan Farol, dan sumsum sambung. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan, sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks pada otak. Pada bagian cortex cerebrum yang berwarna kelabu terdapat bagian penerima rangsangan atau area sensor yang terletak di sebelah belakang area motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau merespon rangsangan. Selain itu terdapat area asosiasi yang menghubungkan area motor dan sensorik. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus optikus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Otak kecil atau cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau membahayakan, maka gerakan sadar yang normal tidak memungkinkan dilaksanakan. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar sumsum tulang belakang. Sumsum sambung berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan refleksi fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, kecepatan respirasi, gerakan alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sambung juga mengatur gerakan refleks yang lainnya. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada penampangan melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor diantarkan masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau penghantar asosiasi konektron yang menerima impuls dari sistem saraf sensori dan akan menghantarkan ke sistem saraf motor. Sistem saraf tepi yaitu sistem saraf yang terdiri atas 2, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak, antara lain denyut jantung, gerakan saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Pada percobaan kali ini, spesies yang saya gunakan adalah Gallus domestica. Untuk lebih lengkapnya, mari saksikan video berikut. Bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama ada lobus olfaktori atau lobus penciuman yang terletak pada otak bagian depan yang merupakan daerah reseptor untuk saraf penciuman dan pusat untuk bau. Bagian selanjutnya ada hipotalamus, kemudian optik kiasma, medula oblongata, dan yang terakhir ada infundibulum dan hipofisis. Baik
Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu sistem saraf pada mamalia. Nah, ini merupakan gambar dari bagian otak yang sudah dikeluarkan dari tengkoraknya tadi. Bagian-bagian yang terlihat yaitu ada lobus olfactorius atau pusat penciuman, ada cerebrum yaitu pengendali tubuh, ada cerebellum yang menjaga keseimbangan, mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh, ada lobus opticus yaitu pusat penglihatan, dan terakhir ada medulla oblongata yaitu pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Masing-masing hewan kelas vertebrata memiliki perkembangan otak yang berbeda-beda. Pada mamalia, yang berkembang yaitu cerebrum atau otak besarnya, karena otak besar ini merupakan pusat pengendalian dan kecerdasan yang membedakannya dengan yang lain. Sistem saraf pada serangga terbagi menjadi dua, jaringan saraf pusat dan jaringan saraf dalam. Jaringan saraf pada serangga masih tergolong sederhana, yaitu otak yang terhubung dengan kabel saraf ventral yang terdiri dari ventral torak dan ventral abdomen, di mana ventral torak mengatur pergerakan dari kaki dan sayap, dan ventral abdomen mengatur pergerakan otot perut. Jika dilihat tampak samping tubuh, maka bagian yang berwarna biru merupakan aliran jaringan saraf yang terdapat pada serangga. Otak serangga cukup kompleks, terdiri dari 6 ganglia yang menjadi 3 pasang, yaitu protocerebrum, deuterocerebrum, dan tritocerebrum yang terletak di bagian belakang dalam kapsul kepala. Setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing, yaitu protocerebrum memiliki fungsi mengatur penglihatan seperti mata menjebuk dan juga ocellus. Deuterocerebrum berfungsi menerima informasi sensorik dari antena. Trichocerebrum berfungsi mengatur labrum dan menerima influx sensorik dari protocerebrum dan deuterocerebrum, serta menjadi penghubung antara otak dan juga jaringan sistem dalam. Sistem saraf kebanyakan terjadi di jaringan saraf dalam, di mana saraf ventral berhubungan dengan ganglion ventral yang berfungsi mengontrol faring dan juga otot dalam pergerakan mengunyah. Saraf berulang menghubungkan ganglion hipocerebral dan ganglion frontal yang berfungsi untuk mengontrol jantung, serta saraf lambung yang berfungsi untuk mengatur usus belakang atau untuk mengatur pencernaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.